Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali bersama saya Jamila Selamat. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas tentang e-organizing. Jadi, e-organizing sini adalah pengorganisasian menggunakan digitalisasi berdasarkan di tempat kerja. Jadi berdasarkan tempat kerja kami yang perlu dilakukan dalam e-organizing school, yaitu pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua adalah perencanaan strategis, yang ketiga adalah pengembangan sistem, yang keempat adalah implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi. Baik, yang pertama identifikasi kebutuhan. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu sistem manajemen. Kemudian yang kedua adalah fasilitas sekolah. Kemudian yang ketiga adalah sistem pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah kurikulum, dan yang kelima adalah evaluasi. Jadi ini kebutuhan yang perlu diperbaiki di tempat kerja. Ada 5 poin yang perlu diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan. Nah, kemudian dalam identifikasi kebutuhan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama pemetaan kompetensi. Dari kebutuhan yang ada, tentunya kita melihat kompetensi yang ada maupun yang mau diadakan. Dilihat dari pedagogik yang dibutuhkan, kemudian kepribadian sebagai seorang pengajar, kemudian profesional, kemudian yang ketiga adalah sosial. Setelah melakukan pemetaan kompetensi, maka dilakukanlah analisis data yang ada. Kemudian yang kedua, dalam pengorganisasian menggunakan digitalisasi adalah rencana strategis. Nah, yang pertama adalah tujuan. Membuat tujuan. Tujuannya apa dalam penggunaan sistem manajemen dengan digitalisasi? Tentunya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia agar dapat mencapai tujuan visi misi sekolah. Setelah kita memiliki tujuan atau visi misi yang jelas, maka kita memilih platform yang sesuai, yang cocok dengan kebutuhan yang kita punya. Selanjutnya, kita melakukan melis rancangan anggaran yang dibutuhkan dalam penggunaan sistem digitalisasi ini membutuhkan berapa. Berdasarkan estimasi atau kebutuhan yang identifikasi kebutuhan yang ada, maka kami dapat mengestimasi anggaran yang dibutuhkan adalah membutuhkan 35 juta. Ini sesuai berdasarkan kebutuhan sekolah. Nah, setelah kita melakukan perencanaan strategis, tentunya yang langkah berikutnya adalah pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem di sini adalah bagaimana cara kita mendesain sistem yang ada atau sistem yang kita buat, kemudian modul-modul sistemnya itu seperti apa, kemudian integrasi data. Integrasi data ini tentunya adalah mengintegrasi data yang sebelumnya menggunakan manual, ya, sistem manual, kemudian kita integrasi menggunakan digital, ya, mengintegrasi data. Setelah kita pengembangan sistem, selanjutnya adalah implementasi. Ya, tentunya sebelum kita implementasi, tentunya kita melakukan pelatihan dulu bagi pengguna. Siapa pengguna sistem tersebut? Misalnya guru atau orang tua atau masyarakat. Kemudian setelah kita melakukan pelatihan pengguna, kita uji coba. Sistem yang ada kita melakukan uji coba. Apakah efektif digunakan berdasarkan kebutuhan yang kita punya, apakah tidak efektif, atau apa yang mau diperbaiki. Ketika efektif, maka kita melakukan sosialisasi sistem yang ada ke sekolah, masyarakat, ataupun ke publik. Selanjutnya, terakhir adalah evaluasi pengembangan. Tentu sistem yang kita gunakan atau sistem yang kita buat tidak terlepas dari namanya kecacatan. Maka tentunya kita melakukan evaluasi pengembangan, yaitu tinjau kinerja. Dari siapa? Dari kerja guru menggunakan sistem yang berbasis digital. Apakah mendukung kinerja atau mendukung pembelajaran? Apakah tidak? Kemudian yang kedua, feedback. Bagaimana feedback atau
timbal balik atau nilai yang ketika menggunakan atau menerapkan sistem digital ini kepada siapa, apakah positif ataupun negatif berdasarkan sistem yang dibuat. Kemudian evaluasi dampak, apa dampaknya bagi sekolah itu sendiri, apakah menunjang atau meningkatkan visi misi ya sekolah atau seperti apa. Kemudian keterlibatan. Nah, keterlibatan bagaimana? Keterlibatan pengguna baik sekolah maupun masyarakat ataupun orang tua, apakah efektif atau tidak dari penggunaan sistem yang ada, tentu perlu dievaluasi. Kemudian keamanan data, ya data-data yang sudah kita input ataupun kita buat desainnya, tentu kita menjaga keamanan data. Kemudian pemeliharaan, ya tentunya sistem yang ada, tentunya kita melakukan pemeliharaan sistem. Ya baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.